Kalau mau bicara soal ibu, ya Allah, nggak ada habisnya ya. Bahkan barangkali hampir setiap kajian kita akan cerita tentang seorang perempuan ya. Hanya di Indonesia ada hari khusus, walaupun itu sebetulnya karena peringatan dari para ibu-ibu mujahadah, pejuang-pejuang sebelumnya membuat sebuah pertemuan di Indonesia, maka itu ditetapkan sebagai hari ibu ya. Namun ini bagus sekali momentum hari ibu, agar di hari ibu betul-betul yang akan kita bicarakan tentang ibu ya. Nah, yang masih punya ibu siapa? Yang masih punya, kita ibu tapi masih punya ibu. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jimat tuh Bu. Yang masih punya ibu mertua, itu di atasnya jimat. Hari ini kita bahas. Yang sudah jadi mertua, alhamdulillah, insya Allah jadi mertua yang bijak ya. Ya, hindari menjadi mertua yang jutek kok, karena berbahaya untuk kelangsungan ya anak kita sendiri, anak mantu, cucu, zuriat dan sebagainya ya. Alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan kasiran Ibu Vera ya, Pak Erwin dan teman-teman Rumil, memberikan satu wadah yang luar biasa. Dan saya juga diundang hari ini, yang biasanya hari Ahad itu jarang kemana-mana ya. Suami saya juga tadi bilang, mau kemana? Mau hari kita. Di mana? Rumil. Terus dia ini tumben, biasanya hari Ahad nggak kemana-mana. Iya, soalnya Rumil yang minta. Masya Allah ya, alhamdulillah. Hari ini juga bergabung mungkin sahabat-sahabat saya, keluarga, sahabat, rekan sebaya, ada ya ibu-ibu dari SRS, atau mungkin nanti siang mereka hadirnya ya. Ya, baik, satu topik yang selalu dibicarakan gak habis-habisnya dan menyenangkan terus tentang ibu ya. Sebuah judul yang saya dapat kemarin di Medan, apa mau dikasih ya, pasti ngomong ibu, tapi kasih apa ya. Tiba-tiba ingat kata-kata ibuku sayang. Ibuku sayang. Lagunya siapa tuh? Nah, kalau anak-anak saya nyanyinya gini, ibuku sayang masih terus seminar. Itu anak-anakku yang jadi perjuangan sekarang perempuan banyak halnya ya. Bisa seminar, bisa berbagi, bisa mengajar, bisa juga punya online shop. Sekarang enak sekali ya. Bisa juga jadi apa saja, itu sebagai mujahadah ya. Tetapi tentunya sebagai perempuan, dan kita tahu dalam konsep Islam, setelah kita menikah ya, kita sebagai apa? Istri, ibu, mujahadah. Baru yang lain-lainnya ya. Kita tahu bersama bahwa yang nanti membedakan paling mendasar ibu dengan ayah adalah rahim ibu Allah pinjam untuk menghadirkan manusia baru di dunia. Itu yang paling terlihat jelas secara biologis, secara spiritual, secara psikologis juga ya. Nah, Bu Isa selalu cerita dulu ya tentang ilmu otak. Masih ingat ilmu otak? Ya, coba teman bahu kanannya ditepuk. Coba angkat tangan kanan. Nah, tepuk. Teman-teman punya otak? Nah, ya udah. Coba apa kata temannya? Punya? Alhamdulillah. Baik, ini otak. Bu Isa selalu cerita tentang otak karena nggak habis-habisnya cerita tentang otak, nggak habis-habisnya penemuan tentang otak. Ya Allah, Allahu Akbar ya. Dan ternyata otak manusia, otak diri kita ini sudah mulai aktif sejak dalam rahim ibu ya.
Makanya mengapa ibu hamil diharapkan untuk banyak berbuat kebaikan ya. Ada yang sedang hamil? Coba angkat tangan. Ada? Ada Bu? Ada ibu hamil? Masya Allah, ibu nggak apa-apa duduk di bawah gitu? Oke, berapa bulan ibu? 6 bulan, Allahu Akbar. Ada lagi? Udah nggak tren ya orang hamil ya? Tadi ibu hamil, mana ibu hamil? Ya saya kasih hadiah ya Bu. Mana ibu hamil? Nanti jumpa saya atau jumpa Mbak Nining. Mbak Nining mana orangnya? Mana ibu hamil ya? Iya. Kalau nanya hamil kan pasti nggak bohong ya. Karena pasti saya raba. Ini betulan atau karena ya kita sudah melebar. Iya. Baik, maksud saya buat ibu yang sedang hamil, ibu hamil, ada kesempatan baik sekali pada saat ini karena apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan terekam di otaknya janin ya. Maka ya pada saat inilah kesempatan sekali kita baca Quran, sangat penting. Walaupun kita tidak hamil pun itu sangat penting. Tapi ibu hamil ini yang masuk di otaknya itu berdua, ibunya dan janinnya, Masya Allah ya. Bu Aisyah boleh nggak sih ibu hamil pegang HP atau gadget? Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi cari konten yang bagus ya, cari konten yang nanti penuh ya tuntunan ya. Jangan terlalu sering dengar ya konten-konten yang kadang-kadang ya memang buat hiburan tapi tuntunannya nggak ada. Ibu hamil senang dengarnya apa teh. Itu nanti otak anaknya apa teh. Soalnya apa yang didengar ibu, yang dilihat ibu langsung tersambung di otak ya. Itu dari zaman dulu kita, orang tua kita, mungkin sampai sekarang ya, kalau hamil banyak pantangan ya Bu, dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena apa? Karena berpengaruh pada ya janin, berpengaruh pada janin ya. Nah, yang nanti luar biasa begini, pada saat otak seorang wanita hamil yang sedang diperiksa ya, otaknya ini ada perubahan. Jadi Allah Ta'ala membuat otak perempuan ini unik ya. Pada saat masih remaja tetap otak jalurnya itu, jadi kan otak ini ada jalurnya ya Bu ya, izin nih saya kasih lihat gambarnya. Itu ada jalur tuh, di dalamnya juga ada jalur dia ya, dia meliuk-liuk ya. Pada saat remaja liukannya liuk seorang perempuan, memang perempuan remaja, kemudian nanti masuk perempuan dewasa ya. Yang unik pada saat nanti habis ijab kabul, Allah buat ya lajurnya itu yang di dalam otak berubah menjadi lajur seorang istri. Unik ya. Terus apa lagi? Pas waktu hamil pertama ya, kemudian belum sempat tes kehamilan, jadi belum tahu hamil, tapi rahim sudah tahu bahwa ada calon manusia baru. Otak perempuan dibuat lagi oleh Allah lajur yang siap untuk jadi ibu. Mungkin di antara kita ada yang waktu sebelum menikah agak tomboy gitu Bu. Ada Bu? Ya. Terus ibu merasa apa ya? Apakah aku bisa jadi seorang ibu? Apakah bisa aku jadi seorang istri? Aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Ada yang begitu nggak Bu? Gitu juga anak-anak perempuan kita. Aku bisa nggak ya jadi istri? Aku bisa nggak ya jadi ibu? Nanti kalau anak-anakku cengeng, anak-anakku misalnya harus ganti pampers, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Itu juga dihantui kita pada saat usia-usia sebelum kita menikah. Anak sekarang juga begitu. Makanya anak sekarang saking ketakutannya, bisa nggak ya aku jadi ibu? Maka mereka ramai-ramai ya mencari faham yang sesuai dengan kekhawatiran mereka. Makanya mereka berniat kalau nanti nikah gak usah punya anak. Apa istilahnya sekarang? Free child. Padahal
Mereka tidak perlu takut, tidak perlu terlalu khawatir. Takut boleh, khawatir boleh, tapi tidak perlu terlalu khawatir dan terlalu takut, karena Allah akan nanti merubah ya lajur di dalam otak ini untuk persiapan jadi seorang ibu. Itu keren banget ya, insya Allah. Nah, kemudian juga jangan heran juga nanti ya, pada saat nanti kita jadi seorang ibu sudah melahirkan, unik juga otak perempuan yang habis melahirkan. Ada istilahnya di otak kita nih untuk perempuan, mommy brain. Mommy brain atau disebut juga dengan momnesia. Apa itu momnesia? Istilah untuk kondisi lupa pada ibu yang baru melahirkan. Kita baru melahirkan banyak lupanya, ya. Para ayah, mohon maaf ayah, itu bukan maunya ibu untuk melupakan ayah. Tapi baru melahirkan ya, ternyata, tapi penelitiannya baru loh, penelitiannya baru ya, tahun-tahun 2000-an. Ada yang disebut nanti momnesia itu. Jadi otak kita nih ya, Bu Isa cerita tentang otak secara populer saja ya, karena kalau terlalu detail nanti ibu bingung ya. Dan saya yakin di sini ada teman-teman sejawat, ada teman-teman yang di dunia kesehatan pernah belajar anatomi. Kita tahu tentang otak, tetapi ya, bahwa otak perempuan dirubah-rubah oleh Allah itu baru ilmunya tahun 2000-an. Ya, Bu Isa belajar otak itu tahun 87. Karena waktu itu ya baru ada itu. Sekarang baru tahu kok. Oh. Terus saya ingat-ingat lagi. 2006 itu saya sudah punya anak 5. Karena anak kelima 2005. 2006 baru tahu perempuan baru melahirkan ada momnesia, mommy brain, lupa. Saya baru ingat, pantesan ya, aku suka lupa. Taruh barang aja lupa. Siapa ibu yang masih ingat nggak waktu ibu Abi baru melahirkan sering lupa, lupaan? Iya nggak? Sekarang juga. Padahal udah nggak melahirkan. Kalau sekarang karena sudah masuk pralansia ya Bu, otaknya dibuat lain lagi oleh Allah. Jadi sedikitnya secara keilmuan ya, otak kita tuh di dalam itu ada lapisan putih dan lapisan abu-abu ya. Lapisan abu-abu tuh agak di pinggir, di permukaan otak ini, di pinggir ya, abu-abu. Gunanya untuk kontrol gerakan otot, ingatan dan emosi ya. Nah rupanya dan pengambilan keputusan. Makanya jangan heran ibu-ibu yang baru melahirkan tuh suka bingung mau ngambil keputusan ya. Suaminya tanya, gimana Bun, gimana Umi, gimana Mama? Terserah Abi ya, terserah Ayah, terserah Papa, kan gitu. Padahal waktu sebelum melahirkan ibu-ibu yang ambil keputusan. Nah sekarang kita merasa kok aku susah ya ambil keputusan. Itu karena ya bagian abu-abu dari otak perempuan yang baru melahirkan berkurang. Jadi yang bertambah apa? Bagian putihnya. Ibu-ibu kelihatan gak sih? Bisa kelihatan sedikit ya. Kalau misalnya nggak kelihatan gambarnya, ibu bayangin aja, kan ibu punya otak kan? Oh yang abu-abu berkurang. Putihnya yang bertambah ya. Nah, jadi otak ibu ini jadi aktif, memangkas bagian abu-abu. Putih-putih ini memangkas bagian abu-abu, dan akan menyebabkan ibu sering mengalami perubahan suasana perasaan dan menjadi pelupa. Makanya ada istilah baby blues. Selain hormon perempuan yang tadinya meninggi, karena pada saat kita hamil tuh estrogen, progesteron, oksitosin naik, pas sudah melahirkan dia menurun, gitu. Orang sering bilang harusnya sebagai ibu pas lihat bayinya kan penuh kasih sayang ya, iya. Tapi ada masa-masa pas kita lihat bayi kita itu bengong sendiri, mau diapain ini bayinya. Dan ada ibu meninggalkan bayinya. Ada tuh, meninggalkan bayinya. Itu tanda-tanda itu ibu terlalu capek. Ya. Kadang-kadang kita dengar di televisi seorang
ya, ibu meninggalkan seorang bayi ditemukan di tempat sampah kan gitu ya. Ya. Kita tidak bicara ini anak haram atau bukan, tetapi yang pasti adalah si ibu ini capek banget mikirin gimana ngurus bayi ini. Ya, karena tadi bagian abu-abunya menghilang ini, si ibu ini merasa perubahan suasana perasaan gitu. Ditambah lagi kalau tidak didukung suami, ditambah lagi kalau nggak ada suaminya. Bisa paham ibu? Makanya kenapa mereka kayaknya kok tega banget ini ibu buang anaknya di tempat sampah. Ya, masih mending kalau seorang ibu ini nih yang terlalu stres dan juga mungkin bapaknya tidak ada, dia taruhnya di depan pintu panti asuhan, itu masih mending. Ini di sampah. Karena kadang-kadang kita ada seperti ini, ya. Bukan mau mengkambing hitamkan hormon, bukan. Tetapi beginilah perempuan. Itu makanya mengapa Allah ya mendudukkan seorang wanita, seorang perempuan di Islam itu sangat terhormat. Karena begitu luar biasanya. Hormon berubah, rahimnya berubah. Rahim kita waktu masih gadis bu, itu hanya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangan ibu, sebesar itu. Tapi setelah ibu melahirkan, waktu melahirkan dia membesar kayak balon. Setelah melahirkan mengecil tapi tidak bisa lagi sekepalan tangan. Dia pasti agak besar sedikit. Ya. Makanya ibu merasa kalau habis melahirkan anak satu, habis melahirkan, kenapa ya perut bagian bawah aku kenapa sih ya nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Apalagi 5 kayak saya. Makanya ada budaya di Jawa, mungkin juga di daerah lain, ibu baru melahirkan macem-macem gayanya tuh supaya perutnya tidak bertonjol. Dikasih apa bu? Stagen. Dikasih apa lagi bu? Macam-macam ya, itu upaya, itu sebuah ikhtiar ya. Tapi seikhtiar apapun memang secara sunnatullah, rahim yang sudah melebar sewaktu dia mengecil tidak mungkin sama seperti waktu sebelum menikah. Ya, paham ya bu ya? Iya. Itu nanti yang bersaksi ya di akhirat nanti bahwa seorang ibu ini pernah rahimnya dipinjam oleh Allah untuk menghadirkan manusia baru. Siapa yang manusia baru di rumahnya ada 5? Saya cari teman ini. Ada 6. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang gak bu? Ibu merasa ya Allah saya menyumbang manusia baru di dunia 6 orang. Ya, ada 7. Saya suka banget. Ibu, Masya Allah 7. Saya senang begini-begini, nanya begini. Walaupun waktu pertemuan lalu saya tanya juga, sengaja ya, supaya ibu rasa begitu. Ya Allah, karena begini, banyak ibu-ibu sekarang yang anaknya banyak malah mengeluh. Aduh kebobolan Bu Aisyah. Apanya bobol bu? Itu hati-hati loh. Kalau kita bilang selalu kebobolan yang anak terakhir, itu anak terakhir kadang-kadang sedih. Berarti aku proses dari kebobolan. Karena kalau dalam pertandingan bola, kalau kebobolan dihujat setengah mati. Bobol gawangnya. Padahal menghadirkan manusia baru itu luar biasa ya. Makanya Masya Allah ada ibu 7 ya bu, Masya Allah. Oh iya, kalaupun sudah tidak ada tetap harus dihitung. Karena mereka sudah menanti di taman indah di alam barzah, Masya Allah. Paham ya bu ya? Ya. 10 ada nggak? Atau lebih dari 7? Ada. Oh ya Allah. Ibu tadi yang 6 mana bu? Ya, ibu 7. Yang mana tadi ibu 7? Nanti saya kasih hadiah ya hari ibu ya. Ya, Masya Allah. Sama ibu hamil tadi ya. Iya. Yang 4, mana anaknya 4? Alhamdulillah, udah makin banyak ya. Ya sudah, saya doakan. Doa itu hadiah ke mana?
Alhamdulillah, Masya Allah. 3, mana 3? Oh, lebih banyak lagi, Masya Allah. Saya pernah bilang ya, anak 3 itu batas maksimal perusahaan. Karena lebih dari 3 ditanggung pribadi. 2, ya anandanya deh. Oh, lebih banyak lagi. Ini pasti oleh-oleh orde baru itu. 2 anak cukup. Ya, ada 1, Masya Allah. 1 ini anak mahal ya Bu ya. Anak ikhtiarnya, wallahu akbar ya. Tidak apa-apa Bu ya. Berapapun anak yang lahir dari rahim ibu, ibu rahimnya pernah Allah pinjam untuk menghadirkan manusia baru. Mungkin juga ada ibu yang sempat hamil tapi belum sempat lagi anandanya lahir di dunia dan kemudian menghilang atau meninggal, baik baru 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Tapi rahim ibu sudah dipinjam oleh Allah untuk itu, dan harus disebut itu sudah anak. Karena banyak orang-orang menganggap nanti kita sebut anak kalau sudah di atas 4 bulan. Enggak Bu. Dan dunia kedokteran ini mengikuti sunnatullah, 1 hari saja jadi dia embrio sudah disebut hamil, dan itu sudah harus disebut. Makanya kami kalau tanya sama ibu-ibu, ibu ini kehamilan yang keberapa? Nggak pernah tanya ini anak keberapa. Ya, yang keempat Bu Aisyah misalnya. Baik, yang hidup baru kita bilang. Makanya di kedokteran selalu G4, walaupun mungkin 3 sudah tiada ya, pada saat 1 bulan kemudian gugur, 2 bulan gugur, tapi tetap harus disebut ya. Nah, baik, sekarang jadi untuk apa dong? Kenapa dibikin pelupa oleh Allah ya? Jadi yang putih-putihnya ini aktif, dia memangkas yang abu-abu untuk memberi jalan. Untuk ya kan otak itu tuh terjadi koneksi. Koneksi itu kayak gini kerja otak ya. Nih saya kasih lihat nih, koneksi itu kayak gini. Ini namanya koneksi. Tersambung-sambung kabelnya. Nah, jadi otak kita nih waktu setelah melahirkan ya, ini yang bagian putih-putihnya dia melakukan koneksi. Dia dorong yang abu-abu. Gitu ya. Untuk apa? Ternyata yang putih-putih, bagian putih pada otak seorang ibu yang baru melahirkan ini diperintahkan Allah untuk melindungi dan merawat bayinya. Jadi rupanya otak ibu itu fokus untuk memang ke bayi gitu. Walaupun sempat kadang-kadang kita bingung ini mau diapain bayinya. Makanya mengapa sekarang banyak sekali tuntunan-tuntunan untuk menjadi seorang ibu, bisa dilihat di mana saja. Tapi tentunya buat ibu-ibu muda, punten banget kalau ibunya atau ibu mertuanya kasih nasihat, dengar juga ya. Karena maaf sekali anak sekarang memang pintar, cerdas, karena banyak sumber informasinya. Kadang bundanya bilang, nak kasih minyak telon itu bayinya, nggak usah lagi ibu. Dalam hati ibu-ibu apa? Ya Allah, padahal dia besar karena minyak telon. Tiba-tiba dia melarang cucu aku pakai minyak telon. Itu bikin sedih seorang ibu loh ya. Iya kan saja dulu. Iya Bu, kan iya aja dulu. Dipakai atau enggak ya terserah ibu-ibu muda itulah ya. Iya Bu. Dan ya banyak manfaatnya sebetulnya. Tapi sekali lagi ada juga memang buat kita ibu-ibu yang menjadi ibu, yang anaknya punya cucu dan juga menjadi mertua yang mantunya punya cucu ya. Memang banyak penelitian terbaru untuk tidak terlalu banyak memberikan apapun pada kulit bayi yang baru lahir karena sangat sensitif. Itu banyak penelitiannya. Dan kulit anak sekarang semakin sensitif. Kenapa? Lingkungan membuat tubuh manusia semakin sensitif ya. Dulu waktu kita punya anak itu karena kulit kita dulu tuh lebih kebal, lebih tebal, lebih kebal, dan jarang alergi. Paham ya Bu? Nah
Jadi kalau nanti kita sudah kasih masukan, dan anak-anak muda yang baru melahirkan itu juga santun ngomongnya, iya Bu, terima kasih masukannya. Udah gitu aja, kenapa sih? Kita kan udah seneng tuh, walaupun gak dipakai. Nggak usah juga, nggak bisa Ibu. Ada penelitian baru sekarang. Wah, sumpah serapain. Jadi kadang-kadang seorang ibu sama mantu perempuannya berantem hanya gara-gara minyak telon. Ya, nak, dulu pakai aja kata dulu waktu kamu bayi, ibu pakaikan gurita. Sekarang nggak boleh. Ya, perkembangan hepar jantung tidak boleh ada yang menahan. Ya, iya. Nah, ibu-ibu muda, mohonlah, ini mungkin ada ibu-ibu muda hadir di sini ya. Dengarkan saja. Oh iya ya Bu, iya. Ibu juga jangan maksa. Pakai gurita, pakai gurita. Ini biar anget kan Ibu. Nanti ada aja alasannya, biar anget lah, biar ramping lah, biar nanti nggak megang. Apanya? Enggak tuh, kata Bu Vera, nggak bodong apanya, umbilikusnya. Kalau dia zaman dulu dikasih apa Bu? Koin. Kita nih yang tadinya ibu bijaksana, perempuan bijaksana, kalau tersinggung langsung sombong. Baru juga satu. Wah. 7. Itu memang gitu perempuan ini. Pokoknya jangan diserang lah perempuan itu. Kita langsung ya. Dan akhirnya jasa-jasa kita yang harusnya sudah tidak usah disebut, sebut semua. Dulu kamu, dulu. Baik, nah sekarang karena putih-putihnya melebar ini, padahal sebetulnya bukan habis melahirkan, pada saat masa hamil sudah mulai melebar dia, ceret ya. Itu membuat ibu menjadi lebih protektif, ya. Jadi selama kehamilan, sebagian otak ibu mengatur ulang dirinya sendiri untuk satu, mendeteksi bahaya, khususnya untuk bayi. Dan kalau ini bukan anak pertama, maka juga ibu tuh langsung mendeteksi bahaya untuk anak-anak yang lain, yang di kakak-kakaknya ini, ya. Kemudian apa? Waspadaannya tambah kuat terhadap ancaman, terutama di trimester kedua dan ketiga, ya. Bulan ke-6, bulan ke-9, itu semakin ibu-ibu tuh ya jaga banget ya, ya. Kemudian nanti otak juga membangun sinaps baru untuk beradaptasi menjadi ibu yang melindungi anak-anaknya. Ini yang tadi Bu Isa bilang. Pada saat seorang perempuan jadi ibu, nggak usah takut banget, nggak bisa ngapa-ngapain terhadap anak. Ini akan terjadi. Dia ngatur ulang nih otak ini gitu. Ya, ngatur ulang. Nah, dan tentunya perubahan otak pada ibu tidak akan hilang. Dia menetap. Sehingga nanti pada anak kedua ya sudah biasa, anak ketiga, keempat dan sebagainya ya. Jadi meski si kecil sudah tidak bayi lagi, perubahan pada otak ibu ini tidak akan menghilang begitu saja. Beberapa penelitian menemukan bahwa setelah 2 tahun pasca persalinan, para ibu tidak mendapatkan kembali materi abu-abu yang hilang selama kehamilan. Ya, inilah makanya mengapa perlu bantuan ayah untuk hal-hal yang kaitannya tadi, ya, koordinasi otot. Ayah karena tidak hamil dan tidak melahirkan, otot ayah tetap kuat untuk melindungi istrinya. Ya Bu, itu perlu juga perlindungan ayah untuk keamanan. Keamanan diri, keamanan rumah, keamanan ekonomi, keamanan pikiran, keamanan perasaan, itu memang ayah. Maka kalau ada orang bilang, saya sih gak perlu laki-laki, ya, saya juga bisa hidup, laki-laki susah. Ada perempuan yang begitu. Dalam hati saya, oh dia belum kerumil, belum